sekedar sedikit cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. 2 kali saya merasakan betapa sulitnya untuk pasrah siap mati. Dalam keadaan di meja operasi, jantung diobok-obok sama dokter, tapi sadar penuh. Bukan dibius mati, bukan dibius total, sehingga saya tahu sedang diapain jantung saya, sedang seperti apa saya tahu. Saya berusaha untuk tawakal, ya Allah, saya pasrahkan hidup ini. Mulut bilang seperti itu, hati bilang enggak, saya belum siap. Ganti doanya, ya Allah, kalau saya bermanfaat, perpanjanglah umur saya. Yang lain bilang, bukankah mungkin sebentar lagi kau mati, lebih baik kau pasrahkan saja. Terus terjadi pergumulan itu sampai 1 jam lebih. Kemudian dokter mengatakan, Pak, Bapak nervous sekali ya? Iya dok. Kenapa? Iya. Bagaimana sih namanya di meja operasi? Akhirnya dikasih obat. Ternyata obat tidak mampu. Nah terakhir kemudian saya doa sebelum tidur. Saya berpikir kalau memang tidak bisa kau tenangkan hati ini ya Allah, sudah aku cari amal yang terbaik sepanjang hidupku untuk bekal, untuk siap mati. Enggak bisa. Enggak ketemu, tetap itu enggak sepadan dengan persiapan di akhirat. Yang 1000 hari di dunia, hanya 1 hari di akhirat. Yang 1 menitnya, 1 detik di akhirat. 1 detik di akhirat, itu 48 hari kita hidup di dunia. Nah kalau kita dikasih umur 65 tahun, itu maknanya hanya 1,5 jam di akhirat. Lalu bekal apa untuk bisa menyiapkan diri kita ke sana? Itu yang saya cari nggak ketemu. Akhirnya Allah, aku minta pertolongan darimu agar kau tidurkan aku. Saya ingat para sahabat ketika menghadapi perang Badar, berkecamuk rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Akhirnya Allah turunkan kantuk. Kantuk yang hanya beberapa menit itu menghilangkan semua rasa takut. Akhirnya itu terakhir. Akhirnya saya milih berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rughbatan wa ruhbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa sebelum tidur yang panjang. Nah, rata-rata kita hafalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut langsung. Itu doa yang paling cepat untuk tidur ya. Dan ayat kursi ya, sebelum selesai ayat kursi sudah tidur biasanya. Karena kita baca ayat kursinya nggak duduk. Kita baca ayat kursinya sambil rebahan, sehingga ayat kursi belum selesai kita sudah tidur. Setannya nggak mau kalau kita tidur dalam keadaan selesai ya. Maka sebaiknya sebelum tidur duduk, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, baru kemudian ditiupkan, diusapkan. Nah itu sudah tenang. Nah akan lebih bagus lagi, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa ini yang saya baca tadi sebelum tidur, kemudian ia meninggal pagi harinya, ia meninggal dalam keadaan suci tanpa dosa. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan jiwaku kepadamu. Nah sampai di 1 kalimat ini saja sudah, yang penting saya tidur gitu aja. Yang penting ini doa mau tidur, saya pengen tidur ya Allah. Aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi kalau seseorang itu benar-benar beriman, hatinya terpaut pada akhirat, setiap malam itu selalu urusannya diserahkan. Ya Allah, jiwa yang kau pinjamkan seharian ini aku kembalikan lagi. Urusan yang
kau amanahkan kepadaku seharian ini, aku serahkan lagi. Wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Betul-betul tawakal. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku baringkan punggungku kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat bersembunyi dari azabmu kecuali bersembunyi kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, nabi-nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabi yang engkau kirimkan, engkau utus. Enggak lama langsung tidur sudah. Mungkin cuma 5-10 menit, setelah itu terbangun dan tenang. Saya merasakan bagaimana suasana. Kemudian saya berpikir setelah selesai, ya Allah, lalu bagaimana beratnya sakaratul maut, di mana seluruh rasa sakit ditumpuk jadi satu di seluruh badan. Ya. Kenapa kalau kita jerawatan atau bisulan kok sakit? Karena di situ ada nyawa, ada ruh. Nah, ketika seluruh badan ini yang punya ruh ini ditarik bersama, kira-kira sakitnya seperti apa? Nah, di saat sakit seperti itu, saya berpikir, ya Allah, apakah pertarungan yang tadi saya alami itu akan terjadi juga? Pertarungan hati untuk pasrah, tapi digoda untuk jangan, terus begitu. Untuk tawakal, untuk berserah, untuk segera titipkan hati kepadamu, ya Allah. Itu digoda dengan lain sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu, suasana operasi itu tidak seperti suasana hati kita yang pengen pasrah. Dokternya juga stres, perawatnya juga stres, makanya dokter dan perawatnya nyetel campur sari. Kita lagi doa ini, zikir ya. Itu tim dokter nyetelnya ya musik apa saja. Kenapa? 3 jam dalam keadaan tertekan. Dan saya antara yang satu pada nyanyi-nyanyi, yang kita zikir dan sebagainya. Allah ya Karim. Saya membayangkan, ya Allah, apakah ini pengalaman untuk bersiap-siap ketika sakaratul maut? Dan ternyata kesimpulan saya, ya, seandainya mati itu bisa ditunda, tetap saja hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya amal, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita husnul khatimah. Jadi ketika dicari-cari nggak ketemu, karena apa? Saking sedikitnya amal. Ya Allah ya Karim. Ketika ingat betapa panjangnya perjalanan, bensin nipis, sudah bingung cari pom bensin, sementara kita nggak tahu bensin kita hari ini cukup atau tidak. Kita nggak tahu ini sampai seberapa bensin kita. Sementara kita tahu jauhnya perjalanan. Inilah jauhnya perjalanan. Ada berapa fase ya? Yang pertama alam roh, kita sudah lalui. Yang kedua alam kandungan, kita sudah lalui. Alhamdulillah. Yang ketiga alam dunia, sedang kita jalani. Kira-kira kalau kita dalam keadaan macet kemarin, kalau sekarang kan sudah ada, nggak ada pintu tol Karang Tengah ya. Saya pernah mau ngisi kajian di sini, naik mobil sendiri, nyopir sendiri. Berangkat dari Bekasi jam 2 sampai jam 4 masih di macet Karang Tengah. Rasanya pengen saya angkat itu mobil, saya pindah. Gimana? Kalau mobil matic sih nggak apa-apa. Ini mobil apa namanya, manual, mana sendiri lagi ngantuk. Nah, ya Allah ya Karim, itu baru macet di Karang Tengah. Bagaimana kalau macet di padang mahsyar dan macetnya manusia? Nah, ini padang mahsyar itu padahal fase ke-5 setelah kematian. Ada sakaratul maut dulu. Sebelum kematian, antara perpindahan dari alam dunia ke alam kubur ada sakaratul maut. Insya Allah pada kajian yang akan datang, mudah-mudahan kalau Allah berikan waktu panjang. Setelah alam kubur,
Itu penantian menuju hancurnya alam, hari kiamat. Mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, ya. Dan itu akan terasa sangat panjang bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Namun sangat lapang, sangat lega, sangat sebentar bagi orang-orang yang Allah berikan nikmat kubur. Ya. Padahal pertanyaannya cuma satu dalam beberapa hadis. Disebutkan pertanyaannya, apakah engkau kenal orang ini? Malaikat Munkar Nakir memberikan keterangan. Tanda-tandanya seperti ini. Apakah kau kenal dia? Orang mukmin mengatakan, iya, aku kenal. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, ya, teladanku. Nah, yang bisa ngomong itu bukan mulut, yang ngomong itu amal kita, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika jawaban itu cuma satu kalimat, iya, saya mengenalnya, dia Rasulullah Muhammad SAW. Seketika itu, ya, bukan langsung surga, bukan langsung nikmat, diperlihatkan neraka. Nih, jadi dalam keadaan kaget gitu. Ini neraka. Ini sebenarnya tempat yang disiapkan untukmu kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Bayangkan, jawabannya benar, ya, itu bukan langsung ditunjukin hadiahnya. Apalagi kalau jawabannya salah. Jadi ketika jawabannya benar, dikagetkan dengan janji. Ini loh tempatmu, neraka kalau kamu salah menjawab. Namun jawabanmu benar, maka Allah gantikan, ini tempatmu di surga. Lalu kemudian, namun sekarang kamu di alam kubur, Allah luaskan, lapangkan kuburnya, kemudian diberikan nikmat sampai datangnya hari kiamat. Namun berbeda dengan orang yang ingkar kepada Allah. Ketika ditanya dia mengatakan, saya tidak tahu. Orang mengatakan itu Muhammad, tapi dia nggak kenal seperti apa. Nah, karena kita meneladani Rasulullah Muhammad, kita kenal. Ya, saya makan seperti makannya Rasulullah, saya minum, kita bisa bercerita mudah-mudahan nanti. Amal kita yang bercerita. Nah, orang yang ingkar ini, begitu dia salah menjawab, bukannya dikasih tahu tentang neraka, malah ditunjukin surga. Ini, lihat. Kalau kamu benar, ini nikmat. Bayangkan, dikasih unjuk Pajero Sport. Nih, hadiah buat kamu. Tapi kamu salah, waduh, rasanya gimana? Mendingan nggak usah dikasih tahu kan? Sudah sampai ke dalam depan rumah, Pak, itu dapat hadiah Pajero Sport, ya, atau apa hadiah rumah atau apa ya? Kemudian ini surat-suratnya semua sudah seneng, tapi sayang Bapak telat. Kira-kira perasaannya gimana? Nah, karena Bapak salah, ini gantinya. Begitu disebutkan itu langsung dipukul dengan palu yang kemudian orang ini menjerit, kata Rasulullah SAW, sehingga jeritannya didengar oleh seluruh makhluk di bumi ini kecuali manusia. Dan seandainya diperdengarkan kepada manusia, maka seluruhnya akan langsung bersujud, bertaubat dan tidak akan bermaksiat lagi. Itu wujud sakitnya orang yang diadab di alam kubur. Masya Allah, ini baru ujian pertama. Lolos dari alam kubur akan menunggu hari kiamat, kemudian menunggu hari kebangkitan, kemudian berkumpul di padang mahsyar, lalu kemudian menanti syafaat atau penebusan dosa atau penghapusan dosa, peringanan dosa. Setelah itu baru dihitung, dihisab. Nah, setelah dihisab baru catatan amal. Setelah catatan amal ditimbang mizan, barulah kemudian telaga. Jadi Nabi SAW menunggu itu di 2 langkah, 1 langkah sebelum surga. Dalam kajian yang lalu saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, ya, Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau mengatakan, ya, inni wadidtu law anni qad ra'aitu ikhwani. Saya sangat senang seandainya bisa segera bertemu dengan saudara-saudaraku.
Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, bukan. Kalian sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah, nah ini, orang yang akan selamat dari seluruh proses ini. Saudaraku adalah, man ya'isu min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Saudaraku yang akan aku rindukan, aku tunggu di telaga Haud namanya. Yang orang yang sudah meminum tidak akan haus selamanya, tidak akan tersentuh api neraka, akan melewati sirat dengan sangat cepat. Siapa itu? Man ya'ishu min ba'di. Orang-orang yang hidup setelah aku meninggal. Yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, mengikuti tuntunanku, meneladani kehidupanku, walam yarawni, padahal mereka belum pernah bertemu denganku, belum pernah melihatku. Jadi kita mudah-mudahan memiliki kelebihan dibandingkan sahabat, yaitu kita beriman kepada Rasulullah SAW, pada Allah SWT, padahal kita belum pernah bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kembali, kalau orang itu cinta, ketika disebut, hatinya langsung bergetar. Nah, maka kepada Rasulullah SAW, ya, kita tempatkan beliau, ya, di atas kecintaan kita kepada siapapun. Nah, ini merupakan bekal yang sangat besar. Ya. Ini surah Hajj ayat 47. Perjalanan sepanjang ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira kalau kita ngurus EKTP dengan 10 pos itu kira-kira, dan setiap pos itu antri. Ya, kebanyakan kita mendingan nanti aja. Dan ini mau nggak mau harus ngantri 10 step, 10 langkah, 10 pos yang setiap langkah itu miliaran orang. Dan sifat hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, dan bapaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap jiwa hari itu sedang dalam keadaan beban yang sangat berat, kerepotan yang amat sangat. Ya. Dengan 10 pos ini, seharinya 1000 tahun. Bisa kita bayangkan. Ini, jazakallahu khair. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifullahu wa'dah. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, menantang. Jadi orang kafir itu nantang. Mereka mengatakan tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Itu. Dalam ayat yang lain, iya dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berani menantang Allah, berani menantang ayat-ayat Allah, menghina Al-Quran, menghina Islam. Itu karena mereka tidak meyakini adanya azab Allah. Bahkan mereka mengatakan, kalaupun diazab paling cuma sehari, paling cuma 2 hari, 3 hari. Maka jawaban Allah, ya, seharinya sama dengan 1000 tahun. Fa inna yauman, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, ya, ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Seharinya 1000 tahun, sedetiknya 48 hari. Ini ya Allah, kalau sehari itu nikmat, maka nikmat yang sangat panjang. Tapi kalau sehari itu azab, Masya Allah. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu khawatir. Bekal apa untuk kematian?
1 detik sama dengan 40 hari. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pernah bikin teh celup? Nah, ayat ini memberi contoh bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang banyak bermaksiat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ini ayat ini telah membuat seorang profesor di Thailand masuk Islam. Ternyata organ tubuh yang paling sakit, merasakan sakit itu adalah kulit. Nah, kemarin saya rasakan rupanya walaupun ini pembuluh darah dimasukin kawat, nggak berasa. Tapi begitu pas di bagian ini disuntik malah sakit. Ya. Ternyata yang paling sakit dirasakan adalah kulit paling luar. Ketika ketemu sama orang Islam, seorang ulama, itu sudah diketahui sejak 14 abad yang lalu, dilihatkan ayat An-Nisa 56. Setiap kulit mereka hangus diganti kulit. Kenapa kok nggak tubuh semua? Kulitnya, karena yang paling sakit itu kulit. Nah, di sini sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, ingkar, mengolok-olok, menghina, kelak akan kami masukkan. Nah, ini bahasa terjemahnya masukkan, tapi di sini asla yusli itu dicelupin, bukan cuma dimasukkan. Jadi dicelup itu, nah gini ya, kayak teh celup gitu ya, masukin sampai dalam, angkat, masukin, angkat itu. Sedetiknya 1 celupan 48 hari. Masya Allah. Karena itu Muhammad Ali, Cassius Clay, seorang petinju yang masuk Islam. Awal-awal beliau masuk Islam, beliau kemana-mana bawa korek api. Kemana-mana bawa korek api. Setiap mau kembali maksiat, beliau ambil korek api. Kalau saya kuat menahan ini, saya akan maksiat. Kalau nggak kuat, jangan pernah coba maksiat. Karena yang akan kita rasakan nanti bukan sekedar korek api, tapi neraka yang menyala-nyala. Juga. Ketika Allah bukakan hati pada iman, begitu. Dari kegelapan menuju terang benderang. Lah kita ini remeng-remeng terus ya. Gelap enggak, ya terang enggak. Jadinya enggak berasa bedanya ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan kita merasakan bagaimana beda antara az-zulumat dan nur, antara kegelapan dengan terang benderang. Nah, Muhammad Ali selalu bawa korek untuk merasakan kalau mau maksiat, ingat koreknya. Ya. Bahasanya, kalau ini saja saya nggak kuat, bagaimana saya menantang hadap Allah? Nah, ini dicelupin. Nah, 1 celupan itu, kalau katakanlah 1 detik, itu 48 hari di dunia. Kira-kira adakah orang yang kuat dicelupin di dalam air yang mendidih selama 1 jam saja? Sudah mengelupas. Subhanallah. Kira-kira tujuannya apa Allah memberikan permisalan seperti ini? Apakah untuk diremehkan? Atau untuk hati kita itu merasa takut kepada Allah SWT? Nah, maka nanti akan saya jelaskan ada rasa takut yang wajar. Yang memang dibolehkan. Takut akan azab, takut. Tapi ada yang tidak boleh. Nanti saya jelaskan. Supaya kita ini, hati kita ini nggak terus terpaut ke dunia. Ya. Wong dunia itu, kata Allah, Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, seandainya dunia itu punya makna, ya, itu maknanya tidak hanya punya nilai, itu tidak lebih bernilai daripada setengah sayap nyamuk. Itu nilai dunia di hadapan Allah. Seluruh dunia seisinya ini tidak lebih dari sayap nyamuk yang sebelah, yang semua kita nggak mau. Kalau ada nyamuk masuk,
Sebagian besar kita nggak mau kan, langsung dibuang. Seperti itulah nilai dunia. Kalau ada nilainya, kata Allah SWT. Kalau ada nilainya. Dan Allah melanjutkan, kalau ada nilainya, seperti itu tidak akan diberikan kepada orang kafir. Nah, kemudian bertanya, kok diberikan? Nah, kalau diberikan itu karena istilahnya adalah pembiaran. Nah, jangan sampai kita dalam kondisi ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba merasakan nikmat yang berlimpah, tapi ia jauh dari Allah, ketahuilah itu adalah pembiaran. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala orang-orang ini telah melupakan peringatan dari Allah, ayat-ayat Allah, nasihat Rasulullah, para ulama, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', bahkan kami buka semua pintu-pintu rizki. Jadi semakin ingkar kepada Allah, justru ada yang malah dibuka pintu rizki. Abwaaba kulli syai'in, pintu-pintu segala macamnya. Dari bawah dibuka, dari atas, dari kiri, kanan, semua jadi duit. Tapi ayat selanjutnya, hatta idza farihu, sehingga tatkala telah sampai puncak kegembiraannya, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami cabut nikmat itu, ya, diambil nyawanya. Betapa banyak kekayaan yang nilainya miliaran hilang dalam hitungan detik. Kalaupun nggak hilang, ia meninggal dan ia tidak merasakan apa-apa. Karena nggak bisa dibawa. Ya. Inilah ayat yang akan kita bahas. Surah Al-Isra ayat 18-19 kalau nggak salah. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi ini, akan kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Yang pengen dunia, mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah saja, dikasih. Aminhum may yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang meminta, ya Allah berikanlah bagianku dari dunia. Allah berikan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan baginya tidak ada sedikit pun bagian dari akhirat, nggak dapat apa-apa di akhirat. Wa minhum, dan di antara manusia may yaqul, ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, permintaan kita itu bukan cuma di dunia baik, di akhirat baik, ada 3. Yang satu saja tidak tercukupi kita, ya, mungkin tidak termasuk orang berbahagia. 1, ya Allah berikanlah kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat. Tapi 2 ini belum cukup, masih harus 1 lagi, dan itu yang paling kita minta, wa qina adzabannar, dan lindungilah, hindarkanlah kami dari azab api neraka. Itu baru komplit. Maka bagaimana agar perlindungan ini, orang kalau mengatakan lindungilah dari, saya berusaha berlindung dari hujan, tapi dia nggak bawa mantel, nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, dia nekat naik motor, ia tidak sesungguhnya sedang berlindung dari hujan. Orang yang mau berlindung dari hujan, pasti ia siapkan mantel, ia siapkan payung, ia siapkan jaket hujan, barulah ia dikatakan berlindung dari hujan. Pas hujan dia berhenti kemudian minggir, barulah dikatakan ia berlindung dari hujan. Wa qina adzabannar. Padahal kenikmatan di akhirat itu tidak sempurna tanpa perlindungan dari api neraka. Apa maksudnya? Banyak
di antara manusia yang masuk surga tapi harus dicuci dulu di neraka. Ini yang kita nggak minta. Jangan pernah sedetik pun tersentuh api neraka. Wa ma minkum illa wariduha hatman. Dalam surat Maryam, dan tidaklah di antara satupun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Pasti. Nah, para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan sirat, lewat di atas neraka. Ya, lewat di atas neraka itu pasti. Tidak cuma cerita akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Enggak mungkin tidak. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sif lana nar, sif lana sirat. Tolong ya Rasulullah jelaskan kepada kami sifatnya dari sirat. Sirat atau titian yang akan kita lewati di atas neraka. Beliau menjawab hanya ada 2 kalimat. Ya. Tajam, licin. Ya. Benda yang paling tajam di dunia dan paling licin di dunia. Nah, kira-kira kita bayangkan aja kita jalan di atas pisau yang mau buat nyembelih kurban. Berapa lama kita kuat? Kira-kira kuat berapa detik kita? Padahal panjangnya neraka, lebarnya neraka itu lebih lebar daripada dunia seisinya. Berapa lama kok? Nah, amal apa yang bisa membuat kita selamat dari itu kalau bukan karena pertolongan Allah, kasih sayang Allah? Maka kalau dunia ini masih terus saja mengganjal di sini, ya Allah ya Karim, kenapa kita takut fakir padahal kita hamba-hamba Abdul Ghani? Kita adalah hamba-hambanya yang maha kaya. Allah jamin rezeki kita. Insya Allah setelah ini akan saya. Biasanya kita itu selalu hati kita ini terpaut ke dunia karena masalah duit, rezeki, harta, benda, anak, istri. Sehingga kita berat meninggalkan dunia. Hanya untuk berdiri untuk sholat jamaah saja susah sekali. Apalagi menyelesaikan waktu 1 jam untuk 1 juz. Padahal di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Kadang kita menyepelekan pasir. Kita menyepelekan pasir kalau di sini, tapi begitu kita di pantai, seluruhnya pasir. Nah, pasir itu kalau dikumpulkan jadi gunung. Itulah amal kita. Itulah yang kita sepelekan tiap hari. Pasir satu, disepelekan sehingga kita nggak pernah punya gunung. Ya, lisan kita sepelekan, mata kita sepelekan, hati kita sepelekan, tangan sepelekan, seluruhnya kita sepelekan, dianggap itu nggak ada apa-apanya. Padahal setiap amal kita dihitung. Ya. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kadang kita berat untuk berinfak karena duit banyak ini. Semakin banyak yang diinfakkan, semakin banyak yang akan dibalas. Kita khawatir kalau ini, umpamanya kita khawatir waktunya habis, sehingga kita selalu terburu-buru untuk mengejar dunia. Ya. Insya Allah akan saya jelaskan bagaimana rezeki itu, konsep rezeki, sehingga hati kita tidak akan terlalu terpaut dengan akhirat, dengan dunia, maaf. Kalau memang Allah tetapkan dunia dan akhirat milik kita, akan Allah berikan. Tapi barang siapa yang menghendaki untuk dunia saja, akan dipercepat. Ini tadi surat Al-Isra ayat 18. Sebaliknya, ini yang harus meyakinkan kita, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dan sungguh
dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah orang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya diberi balasan dengan baik. Jadi kalau waktu kita untuk akhirat, hidup kita untuk akhirat, kita bekerja untuk akhirat, kita tidur untuk akhirat, ya, kita menikah untuk akhirat, kita punya anak untuk akhirat, kita belajar untuk akhirat, semuanya untuk akhirat, maka akan diberikan kemudahan dan akan dibalas oleh Allah SWT. Ya. Maka untuk menjaga ini Rasulullah SAW ajarkan semua doa. Bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, ngelepas sendal ada doanya, pakai sendal ada doanya, ngelepas baju ada doanya, ngelepas baju ada doanya, baju baru ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, sampai hubungan suami istri ada doanya, seluruhnya dijaga agar selalu ingat akhirat. Kalau semua itu lupa, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Itu memenuhi hak seluruh ruas tubuh kita. Seluruh tulang-tulang kita, sendi-sendi kita punya hak atas kita. Minta jatahnya, minta subhanallah, alhamdulillah, wallahu la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kita bisa bayangkan ketika seluruhnya itu dipenuhi, kemudian nanti ditanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup, kami kunci mati mulut mereka. Jawaban dari seluruh ruas ini bisa menjawab dengan baik. Ya. Jadi tadi orang yang pengen dunia dipercepat, tapi orang yang ingin akhirat ada syaratnya. Orang yang ingin akhirat ada syaratnya, ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka Allah akan berikan balasan. Ya, beriman kepada Allah, ya. Ayat terakhir sambungannya. Jadi jangan terlalu kecil hati kalau melihat orang-orang kafir berkuasa. Orang-orang kafir yang ingkar kok kaya raya. Ini kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbih. Ya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu. Ini. Makanya kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu hanya di dunia. Ar-Rahim dunia akhirat. Nah, rahmannya Allah itu untuk seluruh alam, rahimnya Allah hanya untuk orang mukmin di akhirat nanti. Ya, ada 2 bagian, yang satu cuma dapat 1 bagian, kita mudah-mudahan dapat 2 bagian. Maka ada Ar-Rahman, ada Rahim, padahal sama-sama Rahimah. Ya, Ar-Rahim itu kasih sayang Allah kepada mukmin di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya kalau kita ini percaya kepada Allah, kasih sayang Allah, seluruh yang kita nikmati hari ini, baik yang kurang maupun yang lebih, yang sakit maupun yang sehat, itu bentuk kasih sayang Allah. Nanti akan saya jelaskan bahwa rizki yang tidak disangka-sangka itu justru datang ketika kita dapat musibah. Rizki yang oleh Allah tidak dihitung. Ya, gimana sih orang yang kaya raya kalau sudah belanja, ya, nggak pernah ngitung harga, nggak pernah ngitung berapa banyak, ya. Ngopinya di Las Vegas, ya. Makan malamnya di Paris, ya. Mandinya di London, ya. Dalam mimpi, ya. Ini orang kaya seperti itu, ya. Tapi semua itu fata morgana, habaan manthura. Ya. Orang kaya seenaknya dia ngeluarin duit gak mikir. Nah, Allah maha kaya. Ketika Allah maha kaya dan tidak mikir, tidak ngitung kira-kira berapa yang diberikan kepada kita. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar saja yang akan dipenuhi balasannya tanpa disangka-sangka, tanpa dihitung-hitung. Maka mudah-mudahan yang diberikan ujian hidup. Ujian hidup itu kan ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang kesusahan, ada yang macam-macam ujian hidup. Ada yang hatinya stres, nggak tenang, ada ujian anaknya, ada istrinya, ada keluarganya, macam-macam. Maka obatnya cuma sabar.
Ya. Dan sabar inilah yang akan menjadi tabungan yang luar biasa. Ya. Allah yang Maha Rahman kok menguji hambanya? Nah, ternyata ujian itu bentuk sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika ia mencintai satu kaum, seorang hamba, ibtalahu, akan diberi ujian. Nah, bukan ujian yang sedang Allah kehendaki. Bukannya Allah nggak sayang kok menguji. Orang sayang kok menguji. Karena setelah diuji, kemudian dia berhasil melampaui ujian itu, diberi, silahkan apa yang kau mau, surga silahkan. Makanya kalau orang sakit doanya lah ba'sa tahurun, insya Allah tidak apa-apa. Ini adalah cara Allah mensucikan dosamu. Berapa lama untuk tahajud, berapa lama untuk harus Allahumma sampai nangis. Cukup diberi sakit 1 minggu, semua dosanya hilang, Masya Allah. Tapi kita mengeluh sakitnya saja, tidak melihat bahwa Allah sedang meringankan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, orang yang mukmin yang selalu istiqomah melakukan sebuah ibadah, kemudian ia sakit atau bepergian sehingga tidak bisa melakukan ibadah itu, Allah catat ia melakukan ibadah itu. Kita sakit nih seminggu, biasanya kita tahajud, pahala tahajud tetap kita dapatkan. Coba, dapat 2 pahala, pahala amal soleh yang biasa kita lakukan dan ampunan dari Allah SWT. Kenapa? Karena kita tidak hanya menghitung sesuatu itu dunia saja, akhirat hati kita di sana. Jadi kalau untuk akhirat, ya Allah saya ridho. Ya, umpamanya kok saya sedang dalam kondisi sulit, kalau untuk akhiratmu nanti ya Allah saya ridho. Maka ada seorang ibu-ibu, ya, zaman Rasulullah SAW, beliau mengalami sakit, kalau sekarang mungkin kayak epilepsi atau apa gitu ya. Sehingga ketika sakit itu gerakannya nggak terkontrol, seluruh auratnya tersingkap dan sebagainya. Ada satu riwayat begitu, ada riwayat lain yang sakitnya itu menakutkan sehingga anak-anak kecil mengejeknya. Beliau sudah sangat lama sakit itu. Lalu menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan agar aku sembuh. Kata Rasulullah SAW, hadis sahih, aku beri 2 pilihan. Aku doakan dan engkau sembuh, atau engkau bersabar dan insya Allah surga bagimu. Nah, milih yang kedua. Saya pilih yang kedua ya Rasulullah. Ya. Ini, ya. Akhirnya, kemudian saya pilih yang kedua ya Rasulullah dan doakan agar saya sabar. Nah, maka kalau kita milih sudah dalam kondisi yang sulit bukan hanya sakit, kemudian ya Allah saya ikhlas, saya sabar, tapi gantilah nanti di akhirat. Coba kalau ada Maha Penyayang kok menguji, pasti akan memberi ganti yang berlipat ganda. Nah ini, maka semua sudah ada jatahnya. Sebenarnya saat ini kita sedang perjalanan pulang ke kampung akhirat. Tapi orang-orang yang bodoh, lalai dan menzalimi diri mereka justru bekerja mati-matian untuk bekal dunia yang akan kita tinggalkan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tertipu. Kita mau tinggalkan kok. Kalau pulang itu kan ya sudah pulang, sudah tenang. Ketika mau berangkat itu hati kita nggak tenang, pengen cepat sampai. Tapi kalau pulang kan beda. Ada beda nggak ketika berangkat kerja sama pulang kerja? Beda. Tapi kita kebalik, kita mau pulang seakan-akan mau pergi. Masya Allah kita tuh pulang. Kita pulang, jadi bekalnya secukupnya untuk dunia ini yang akan kita tinggalkan. Tapi untuk yang akan kita bawa selamanya ini. Ya. Rezeki dan kematian sama-sama mengejar kita. Seakan-akan kita itu dikejar kematian ya. Padahal rezeki dan kematian itu sama-sama ngejar kita. Jadi kalau kita menghindar dari mati, ya, itu sama juga kalau kita menghindari rezeki.
Saya nggak mau rezeki saya segini. Tetap oleh Allah, ya memang segitu jatahmu. Jadi kalau Allah jatah rezeki kita banyak, walaupun kita sudah menghindarinya, tetap banyak. Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya sebutkan hadisnya, sahih riwayat Abu Nuaim dalam Khilyatul Aulia. Seandainya manusia lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejarnya. Ya. Kalau memang sudah rezekinya ditinggal sholat juga nggak akan hilang. Dikasihkan orang akan diganti Allah. Coba, kalau kita punya orang tua yang kita sayangi berjanji, nak kalau naik kelas, ya, ayah kasih hadiah sepeda, kira-kira percaya nggak kita sama orang tua kita? Percaya. Kalau nggak percaya kebangetan kita sama orang tua kita. Mau percaya sama siapa? Kecuali kalau orang kita banyak bohong, orang tua kita, ya. Maka jangan banyak bohong, ya. Kepada orang tua kita yang rezekinya pun juga tergantung Allah. Kita percaya bahwa Allah maha pemberi rezeki. Ya. Membaca Al-Quran satu ayat dikalikan, satu huruf dikalikan 10. Ini kurang begitu menarik hati kah? Sehingga hati kita nggak terpaut pada Al-Quran. Maka seorang syekh ditanya, wahai syekh, seperti apakah ketergantungan dan keterkaitan para sahabat dahulu dengan Al-Quran? Jawaban beliau, seperti keterkaitan hatimu dengan handphonemu. Ya, bahkan kita sholat pun bawa handphone, nggak bawa Quran. Bangun tidur langsung handphone. Ya, mudah-mudahan kita enggak. Ya. Ini penyakit zaman sekarang. Ya. Media sosial dan selfie itu, ya, penghapus amal yang paling cepat. Kita sekarang enggak pamer langsung pamernya. Enggak langsung pamer, saya tadi begini enggak, tapi itu alhamdulillah sudah selesai tanggung jawabku. Oh, ditulis di Facebook. Nah. Akhirnya ditanya tanggung jawab apa? Nah, cerita. Nah, ini hilang semua. Masya Allah. Begitu banyak. Kita foto, ya. Mohon maaf, bukan berarti salah, tidak. Ya, tidak semua orang begitu, tapi kebanyakan tidak bisa menata hati. Akhirnya setiap aktivitasnya dilaporin. Bahkan Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku tidak akan pernah mengadukan kesulitanku, kesusahanku kecuali kepada Allah. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Sehingga aku tahu dari Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya. Kita kebanyakan ada problem sedikit langsung unggah status. Lapor ke Mark Zuckerberg. Kenapa kita tidak begitu seperti kepada Allah? Ya Allah, saya susah ya Allah. Ya Allah, saya senang ya Allah. Nah, keterpautan kita dengan Al-Quran sudah jauh daripada sahabat dulu. Sahabat dulu seperti ketergantungannya nggak bisa lepas. Sehingga apa? Mereka hafalkan Al-Quran. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Ali Imran 185. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang berdayakan. Ini sifat dunia. Senang melenakan, tahu-tahu sudah habis waktunya, tahu-tahu sudah hampir mati kita. Siapa yang masih punya, kalau setiap tahun kita reuni SMP, seakan-akan SMP baru 5 tahun yang lalu, baru kemarin, tiba-tiba sudah tua. Ya Allah. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah satu ibrah yang mudah-mudahan ini bisa bersama-sama kita rasakan. Betapa mahalnya hidup ini. Satu
pembuluh jantung saya dibetulin satu mobil Avanza. Harganya. Kira-kira kalau mata kita mau dijual berapa? Lalu bagaimana kita mensyukurinya? Satu mata kita, hidung kita, telinga kita mau dihargai berapa ini? Kemudian iman mau dihargai berapa? Lalu pantas tidak kalau Allah marah kita nggak bisa bersyukur? Coba tangan kita, ada yang butuh tangan, siapa yang mau tangannya diamputasi buat di stek ya, orang lain? Nggak mau. Nah, karena apa? Mahal. Maka setiap ini punya hak untuk kita syukuri. Maka wajar kalau kita tidak bersyukur, ya sudah, kalau kamu nggak bisa bersyukur, aku beri ujian. Karena kehidupan hanya dua, syukur atau sabar. Syukur atau sabar, itu kehidupan orang mukmin. Tapi orang yang tidak beriman, syukur, kalau nggak syukur dia kufur. Nah, dalam kesyukuran itu ada tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Tapi dalam Az-Zumar tadi, kalau kalian sabar, aku tambah tanpa aku hitung. Coba. Jadi sebenarnya justru ujian itulah yang lebih melipat gandakan perhitungan akhirat kita dibandingkan nikmat. Namun kebanyakan kita justru memilih nikmat karena takut diuji. Maka saya memilih doa, ya Allah, jika memang engkau uji aku, ujilah yang sesuai dengan kemampuanku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dibaca. Jadi siap diuji tapi yang sesuai dengan kelasnya. Jangan nggak mau diuji, karena ujian itu bentuk sayang Allah kepada kita. Itu pasti. Ya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini sifat mati itu seperti ini. Sifat rizki juga seperti itu. Dimanapun kamu berada, mati pasti akan menemukan kamu. Coba. Jadi bukan kita yang menjemput kematian, kematian yang mengejar kita. Sementara sikap kita bukan seperti orang yang sedang dikejar. Sikap kita seorang yang tenang-tenang. Padahal malakul maut, ya, dalam surat Sajdah, surat yang selalu dibaca pada hari Jumat waktu subuh, nanti baca di rumah, surat As-Sajdah, ya, itu sangat bagus kalau dibaca dengan baik. Bagaimana makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idz zalimuna fi walau tara idzal mujrimuna naqisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atainakum kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, bisa dibuka surat As-Sajdah. Surat yang sangat luar biasa. Katakanlah ketika malaikat maut datang kepada kamu. Nah, di situ. Al-yawma nansikum liqa yaumikum hadza kama nasitum liqa yaumikum hadza. Ya. Maka pada hari ini, ya, sifat orang yang dimasukkan ke neraka itu, ya, dimasukkan kemudian dilupakan, sebagaimana kalian melupakan hari ini. Bayangkan, dimasukkan ke neraka dan Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, melupakan. Angus dan satu detiknya 48 hari dan sebagainya. Kama nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu lupakan hari ini. Kami sudah melupakan kalian. Masya Allah, ini luar biasa. Inilah sifat kematian.
Nah, sifat kematian itu sama dengan sifat rizki, sehingga kita nggak usah terlalu khawatir dengan rizki, supaya hati kita ini bisa gampang rizki lepas. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rizki datang, alhamdulillahil alamin, besok datang lagi. Nah. Tapi ini semua teori, baru bisa dirasakan kalau sudah praktek. Nah, siap praktek apa enggak kan gitu. Nah, praktek itu biasanya butuh waktu yang lama. Pengalaman hidup inilah yang mahal harganya. Ini teori tentang rizki, Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep Al-Qur'an tentang rizki, supaya hati kita itu enggak terpaut banget dengan dunia. Ya. Konsep Al-Qur'an tentang rizki. Insyaallah ini mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak. Ya, saya selesaikan biar bisa difoto. Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit. Ada yang kerjanya sehari cukup buat sebulan. Ada yang kerja sebulan cuma cukup buat sehari. Orang Amerika bingung, orang Indonesia ini boros-boros. Kerja sebulan cuma buat seminggu. Bukan boros ya, karena gajinya nggak cukup ya. Orang Indonesia ini, orang Amerika bingung. Kamu kerja sebulan, dihabisin seminggu. Kami kerja seminggu, cukup buat sebulan. Bukan karena borosnya, ini karena saking sedikitnya. Makanya orang Amerika duitnya dolar, didol melar. Kalau dijual melar ya, $1 jadi 13.000 ya melar ya. Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit. Karena sungguhnya sifat rizki adalah mengejar, bukan dikejar. Tadi saya sebutkan ya. Lau anna ibna adam harwa min rizkihi kama yahrubu minal maut, la yudrikuhu rizku kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya manusia itu lari dari rizkinya, sebagaimana ia lari dari kematian, pasti rizkinya itu akan mendapatkannya, menemukannya. Ya. Sebagaimana mati akan menemukannya. Rezeki akan mendatangi, bahkan akan mengejar, hanya kepada orang yang pantas didatangi. Nah, maka pantaskan dan patutkan diri agar pantas didatangi atau bahkan dikejar rezeki. Inilah hakikat ikhtiar. Sehingga ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar nyarinya, kerjanya bukan. Yang ngasih rezeki Allah, maka perbanyak minta kepada Allah, baru kemudian ikhtiar. Oleh karena itu, sebelum subuh 2 rakaat, rakaatul fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Baru berangkat kerja. Sampai di kantor, jangan masuk dulu kantor, masuk musola dulu, 2 rakaat duha. Cukup untuk seluruh hak. Ya, pasti akan dijamin rezekinya, kita nggak seperti dikejar-kejar. Oh, tapi utang saya banyak, yang penting nggak ditagih kan? Pas giliran ditagih, ya sudah Pak, sudah saya lupakan, sudah saya ikhlaskan. Loh, ini rezeki. Tidak harus kemudian kita bayar utang berarti dapat, enggak. Diberi keringanan, ya sudah nggak apa-apa nanti saja, nggak usah dipikirin. Loh, sudah tenang pikiran kita. Nggak usah dipikirin tapi dibayar ya Pak. Nah. Kalau dipikirin aja dibayar kan repot ya. Ini hakikat ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar lahir saja, tapi batinnya kita ikhtiar agar pantas. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum billahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama turzaqut tuyur. Yadhhabu khimasan wa yarji'u bitanan." Kalau kalian betul-betul pasrahkan diri kalian kepada Allah SWT, kalian serahkan kepada Allah SWT kehidupan kalian, pasti Allah berikan kalian rezeki sebagaimana burung-burung diberi rezeki. Mereka berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan
penuh. Ya. Setiap dari kita telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Karena ikhtiar adalah kuasa manusia, namun rezeki adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ikhtiar, zahir dan batin. Dan manusia tidak akan dimatikan hingga ketetapan rezekinya telah ia terima seluruhnya. Ini hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak akan mati sebelum kewajiban Allah memberinya rezeki yang terakhir Allah tunaikan. Ya. Seperti apa sifat rezeki? Ya. Hakikat rezeki bukanlah hanya harta. Nah, yang akan kita bahas ini harta dulu deh. Ya. Ini bukan harta. Rezeki adalah seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kasih sayang Allah dengan diberikan ujian. Ya. Walannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat sudah banyak sekali dibaca dan dihafalkan. Itulah bentuk ujian, cuma sedikit kesulitan harta, kesulitan badan sakit, kesulitan jiwa, cuma itu enggak. Tapi imbalannya tidak bisa disangka-sangka. Kesulitannya hanya 1, 2, 3, sedangkan balasannya tidak disangka-sangka, tidak dihitung Allah SWT. Ada yang diluaskan rezeki dalam bentuk harta. Saya selesaikan biar bisa difoto ya ini ya. Sekarang nggak perlu catatan, tinggal di foto. Berterima kasih pada Android. Kalau dia Muslim yang membuat, insya Allah pahalanya luar biasa. Coba bayangkan, ini berkali-kali saya sampaikan. Kira-kira bahagianya Thomas Alva Edison kalau dia Muslim, wah Masya Allah, seluruh dunia ini akan kehilangan kalau nggak ada listrik. Kayak kiamat kan, sudah. Dan itu semua pahalanya mengalir kalau dia Muslim. Ternyata dia bukan Muslim, alangkah ruginya. Jadi nikmat Islam ini luar biasa dibandingkan seluruh alam ini. Dan kita ya belum pandai mensyukurnya. Allahumma lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil mal, lakal hamdu bil ahl, lakal hamdu bil aulad. Ya Allah, segala puji bagimu atas Islam ini, segala puji bagimu atas iman yang kau berikan kepadaku, segala puji atas harta yang kau limpahkan kepadaku, puji kepadamu atas istri yang salihah, anak-anak yang saleh, semua adalah rezeki. Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, ada yang hartanya sedikit tapi sehat terus. Ternyata nilai satu mata bisa miliaran, dan bisa habis seluruh harta hanya untuk menyembuhkan mata. Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, keamanan. Berapa harus bayar orang untuk ketenangan jiwa? Rumah sakit jiwa hari ini penuh terus kan, apalagi menjelang pemilu ya. Sampai dibikinkan ruang khusus untuk anggota DPR yang gagal, Masya Allah. Itu demi mengejar dunia sampai kayak begitu, Masya Allah. Dunia akan mengejarnya kalau dia beriman kepada Allah SWT. Ya. Kalau nggak mengejar sekarang, nanti di akhirat akan dikejar. Ada yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu. Ilmu ini, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan manusia akan makanan itu nggak sebanding dengan kebutuhan akan ilmu. Makan itu cuma sehari 3 kali, ilmu setiap helaan nafas. Karena tanpa ilmu sia-sia hidup kita. Ya. Jalan ada ilmunya, makan ada ilmunya, mandi ada ilmunya, kerja ada ilmunya, semua dengan ilmu. Sementara makan sehari 2 kali pun cukup. Tapi kita lebih fokus bagaimana makan, Masya Allah. Bukan ilmu. Padahal kalau harta, semakin banyak harta kita, semakin harus kita jaga. Dan kita lihat, ya, harta itu kan, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Betapa sepelenya harta. Ketika kita beli mobil, apa yang kita bawa duit sekantong atau sekoper, enggak ya? Cuma pakai angka-angka, sudah berpindah duit. Duitnya di mana coba?
Kok sampai betul-betul kayak ngejarnya sampai nggak bakal kebagian itu loh. Padahal punya 1 miliar juga nggak mungkin ditaruh di bawah bantal. Dititipin sama orang kaya, Masya Allah. Ini zaman akhir, duit kita itu dititipin sama orang-orang kaya. Di bank-bank itu kan dititipin. Nah, kita ngambil kalau pas perlu 1 juta, ya, yang 9 juta titipin lagi. Masya Allah, akhir zaman. Ya. Dan ternyata hanya angka-angka. Ya. Ada yang luaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang saleh. Ia sempit hartanya tapi anaknya saleh, istrinya salihah. Man razaqahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syadri dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang oleh Allah diberi rezeki seorang wanita yang salihah sebagai istri, maka sungguh Allah telah memberinya rezeki separuh agamanya. Maka jaga yang separuh. Separuh agama itu nilai istri yang salihah. Jangan disia-siakan. Ya. Istri yang salihah. Anak yang ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Ada yang diberi kemudahan dalam beramal. Maka di antara kita ada yang mudah untuk qiyamul lail, bangun malam, tapi susah puasa. Maka perbanyak qiyamul lail. Ada yang susah untuk qiyamul lail tapi dimudahkan untuk sedekah, perbanyak sedekah. Ada yang nggak bisa sedekah tapi bisa baca Quran, lama-lamalah baca Al-Quran. Dan ada yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa, berprasangka baik kepada sesama kita. Itu paling sulit. Itu adalah pintu surga yang paling cepat. Berprasangka baik pada saudara muslim. Enggak butuh modal, enggak butuh bekal, enggak pakai capek. Bahkan kalau kita prasangka buruk, badannya capek. Nah, tapi kenapa kok malah nggak bisa prasangka baik, coba? Masya Allah. Ini sebenarnya banyak amal-amal yang ringan yang bisa kita lakukan, tapi itu berat di timbangan Allah SWT. Dan yang paling indah adalah diteguhkan dalam hidayah Islam. Ini 8 jenis rezeki yang terakhir, mudah-mudahan selesai. 1 rezeki yang telah dijamin. Ini nggak perlu susah-susah. Surat Hud ayat 6. Ini sifat rezeki itu nyari. Kau sembunyi pun akan aku cari. Kau sembunyikan rezekimu akan aku taruh di sana. Bayangkan. Dan bukan manusia. Binatang melata. Coba, binatang melata di bumi ini apa saja. Itu Allah tahu di mana tempatnya dan di mana tempat naruh. Saking tersembunyinya, sampai ditaruh di suatu tempat yang tersembunyi, itu Allah bisa letakkan di sana. Dan soal ini seorang nabi mencontoh Maryam, Nabi Zakaria. Kullama dakhal 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab seperti ini, ternyata ada makanan tersedia buat Maryam. Lalu dia bertanya, wahai Maryam, dari mana ini semua? Wong bukan musim anggur kok ada anggur. Bukan musim jeruk ada jeruk. Zakaria yang nabi mengatakan, dari mana ini? Maryam mengatakan, huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Innallaha sungguh Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada hambanya tanpa dihitung, tanpa disangka. Lalu belajarlah Zakaria. Ayat selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, ternyata rezeki itu dengan cara berdoa dulu. Maka di mihrab itulah Zakaria berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Barulah. Jadi tempat inilah sebenarnya tempat ikhtiar yang sesungguhnya. Tempat seperti ini ikhtiar yang sesungguhnya. Adapun yang di luar itu hanya untuk memenuhi syarat. Tapi nggak boleh dilupakan. Kita sudah punya unta, tapi nggak diikat, nah, kabur. Nah, iketannya itulah kerja kita. Tapi sesungguhnya untanya itu yang di tempat seperti ini, sholat kita,
ibadah kita, doa kita, itulah ikhtiar sehingga oleh Allah kita dipandang pantas untuk mendapatkan rezeki yang tidak dihitung-hitung. Itulah hakikatnya. Maka kita akan berubah cara pandang terhadap rezeki, terhadap harta, terhadap dunia. Selanjutnya rezeki karena usaha. Maaf tadi ibu-ibu, rezeki yang pertama rezeki yang telah dijamin. Surat Hud ayat 6. Itu rezeki yang sudah dijamin. Bahkan hewan melata pun dijamin. Apalagi manusia yang berakal, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Yang kedua rezeki karena usaha. Surah An-Najm 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Jadi nggak cukup yang kita harus usaha. Nah, tapi usaha kepada akhirat itu harus lebih. Ini rezeki yang kedua. Rezeki yang ketiga, rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ikhtiarnya dengan apa? Syukur. Nah, kenapa mungkin seret? Karena kita nggak syukur. Mentang-mentang nggak cukup, kemudian kita mengeluh atau menyepelekan, nggak syukur, maka nggak ditambah. Nggak cukup ya Allah. Ini akhirnya yang haram dilanggar, ya sudah. Nah, kalau cuma menggerutu nggak apa, mungkin masih dimaafkan. Tapi kalau kemudian lari kepada yang haram, melanggar aturan Allah, ya sudah, Allah tidak akan tambah. Nah, itu makna kufur. Karena kita nggak sabar mendapatkan rezeki yang kita anggap kurang, kita langsung lompat kepada yang haram. Nah, sudah jauhlah dari rahmat Allah SWT. Kita sudah dapat rezeki malah lari kepada yang bukan rezeki kita. Rezeki tak terduga. Ini jenis rezeki yang keempat. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka arahnya. Contoh rezeki ini setiap tahun kita lihat keteladanannya, yaitu sa'i. Ibunda Hajar ketika Ismail alaihissalam menangis karena kehabisan air susunya sudah kering, Ibunda Hajar nyari ke sofa. Harapannya ada air karena ada Fata Morgana, rupanya nggak ada. Lari lagi ke Marwah, balik lagi sampai 7 kali. Itulah usaha, sehingga disebut sa'yun. Sa'yun itu usaha. Usaha itu seperti itu. Sa'yun juga lari-lari kecil. Nah, rupanya usaha bolak-balik Safa Marwah 7 kali itu bukan di situ rezekinya. Rezekinya di bawah kaki Ismail. Ternyata yang jadi airnya keluar Ismail karena menjejak-jejakkan kakinya. Lalu keluarlah air, lalu kemudian lari Ibunda Hajar, zam, berkumpullah. Jadi jangan merasa bahwa kitalah yang memberi anak kita rezeki. Bisa jadi anak kita yang bikin kita dapat rezeki. Bukan kita yang menjadi rezeki, karyawan kita yang bikin kita jadi rezeki. Saya untuk bisa dapat ini butuh ilmu 45 tahun, Pak. Baru dapat beberapa bulan yang lalu. Ya, anak-anak guru semuanya kan butuh gaji dan sebagainya. Sementara beasiswa banyak, saya merasa Allah berat sekali, tiap bulan harus subsidi sekian, pusing kepala. Ketemu sama seorang teman Ustadz, yang ngasih rezeki itu Allah, bukan Ustadz. Nah itu makanya stres. Ustadz itu kasir. Jadi kalau waktunya anak-anak makan, minta sama Allah, ya Allah, anak-anak sudah waktunya makan. Nah, kasir kan tinggal ngeluarin duitnya. Kalau belum ada, bilang, ya Allah, gajian sudah waktunya, kita belum ada, diberikan. Akhirnya tenang, ya.
Kadang-kadang kita merasa kita ini adalah yang mencukupi anak kita, yang mencukupi istri kita, yang mencukupi keluarga kita, padahal kita sendiri nggak mampu mencukupi diri kita kalau bukan karena Allah SWT. Butuh waktu 45 tahun saya untuk bisa menyadari seperti itu, bayangkan. Akhirnya sudah ya, waktunya rezeki bagi mereka. Saya hanya kasir. Kalau orang Jawa bilang dalan banyu teles, jalan air itu pasti basah. Lah kalau airnya banyak ya basahnya cukup banyak. Maka semakin banyak karyawan, rezeki kita bukan karena kita, tapi karena karyawan kita bersyukur kepada Allah, karyawan kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bos kita hari ini ada. Kita tuh hanya dilewati saja, nggak usah stres kalau kita jadi juragan ya, nggak usah stres. Kita cuma kasir, minta sama Allah, ya Allah jatahnya hari ini gajian, belum ada duitnya. Nah maka tak terduga. Ini rezeki yang luar biasa orang bertakwa. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Surah Nuh ayat 10-11. Rupanya istighfar pun pendatang rezeki. Ibadah ini pendatang rezeki. Bahkan orang berdosa minta ampun datang rezeki, datang ampunan. Dua yang dikasihkan Allah. Dosanya diampuni, rezekinya ditambah. Ini kalau punya ilmu, kalau nggak punya ilmu kan nggak ngerti. Taunya rezeki itu hanya kerja. Kalau sekedar kerja, babi di hutan juga bekerja. Kalau cuma makan, monyet juga makan. Nah ini ada kerja. Nah ini ada orang yang kayak gitu itu. Ada, ya, punya jabatan tinggi lagi ya. Maka kayak kata Bu Hamka, kalau cuma makan, babi di hutan juga makan. Kalau cuma kerja, monyet juga kerja. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, Buya Hamka. Saya cuma menyampaikan ya, itu Buya Hamka. Jadi kerja menunjukkan orang ini nggak paham sesungguhnya. Ibadah. Maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Nah, kerja adalah bagian dari ibadah. Jadi kerja bagian kecil dari ibadah. Surat Nuh ayat 10-11, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak. Istighfar. Selanjutnya yang keenam, rezeki karena menikah. Nah ini. Nah kebanyakan kita itu, ini jangan ngomong nikah dua dulu. Satu aja nggak habis-habis. Banyak yang tidak mampu tapi sok mampu. Dan nikahlahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Cukup bukan kaya. Ghani itu cukup. Ya. Kalau mereka fakir akan dicukupkan. Jadi rezekinya karena menikah, bukan nyari nikah kalau sudah kaya, tidak. Tidak harus kaya untuk menikah. Ya, kaya lebih bagus memang. Tapi sementara kebanyakan kayak gini ya. Ya mau nggak mau memang adanya kayak gini ya. Dari udah kaya kayak gini. Surah Al-Isra ayat 31, rezeki karena anak tadi saya sebutkan ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezekimu. Jadi jalan rezeki itu ada dua. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan tanggung rezeki kalian dan mereka. Tapi ayat ini mengatakan kami tanggung rezeki mereka dan rezeki kalian. Nah, maka ada banyak anak, banyak rezeki, diantaranya adalah ini dasarnya. Tapi tentunya dengan makna rezeki bukan hanya harta. 10 anak hafidz Quran semuanya. Ya, itu kan rezeki yang luar biasa. Walaupun ya, hidupnya pas-pasan. Pas-pasan tuh belum tentu nggak enak loh. Ya, pas nggak butuh duit. Nah, pas ada duit. Nah,
Kan lumayan pas kita nggak perlu duit, pas datang duit. Nah, pas-pasan itu tergantung pasnya pas apa ya. Nah, pas beli rumah kan. Iya. Pas-pasan itu bukan berarti nggak enak ya. Dan janganlah kamu bunuh anak kamu ya. Ini Al-Isra ayat 31. Yang terakhir, rizki karena sedekah. Rizki karena sedekah. Nah, ini kalau kita ini contohnya bank, semakin banyak peminjam adalah keuntungannya. Nah, orang yang pinjam ke bank juga pengen mendapatkan keuntungan. Nah, kalau pinjam sama Allah, maaf, kalau Allah pinjam sama kita, ada bank kok pinjam sama kita. Ini Allah yang pinjam. Kalau orang tua kita pinjam sama kita, ya, kebanyakan kita kan sudahlah Pak, saya ikhlaskan saja, nggak usah pinjam Bapak, ya gitu ya. Saking percayaan dan sayangnya kita, hormatnya kita pada orang tua. Lah ini Allah pinjam. Kalau kalian berikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Nah ini rezeki. Rezeki. Nah inilah jalan-jalan rezeki yang ada 8, bukan cuma 1. Ada sedekah, ada istighfar, ada anak, ada nikah, ada takwa iman, ada tadi ujian. Maka apalagi yang membuat hati ini begitu terpaut dengan dunia? Jalan rezeki begitu banyak. Kasih sayang Allah itu bisa diberikan dengan cara apa saja. Maka ada 2 kunci kata Nabi SAW. Beruntunglah, alangkah indahnya kehidupan orang mukmin. Apabila diberikan ujian ia sabar. Apabila diberikan nikmat ia bersyukur. Dan tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan orang mukmin. Inilah kuncinya. Asalkan kita bisa bersyukur dan bersabar pada waktu yang pas. Kita tidak akan terpaut sekali dengan akhirat, dengan dunia, sehingga hati kita ada rezeki cuma lewat saja, nggak masalah. Sakit ya paling sebentar. Hidup 45 tahun, sakit setahun kan nggak apa-apa. Kalau sakit setahun itu untuk menghapuskan dosa yang 45 tahun. Betapa banyak kaki ini tidak disyukuri, kemudian diberi sakit sebulan untuk menghapus dosa kaki. Di akhirat nanti kaki sudah tidak punya dosa. Tangan, mata, tubuh kita di akhirat sudah berbicara, ya Allah, Engkau sudah ampuni aku di dunia dulu karena aku sakit dan sabar. Enak sekali. Nah, itu cara Allah. Maka mudah-mudahan dengan ujian kita bersabar, dengan nikmat kita bersyukur, hati kita akan menjadi tenang, tidak terlalu terpaut dengan dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.